Nah, nanti pembahasannya berkaitan dengan PSAK 30 dan 73. Nanti secara mandiri ya, barangkali bisa dibaca sendiri ya untuk PSAK ini. Nanti yang berkaitan dengan leasing ya. Nah, nanti tentunya berkaitan dengan perpajakannya seperti apa. Nah, itu fokus daripada pembahasan kita ya untuk leasing ini. Oke ya, di sini kalau kita melihat secara umum atau definisi daripada lease itu apa, ya. Sebenarnya kalau kita bicara lease atau sewa ini, nanti tidak hanya melulu sewa yang hanya kita sifatnya apa, seperti memberi pinjaman ya atau meminjamkan, gitu. Tapi juga ada suatu hak yang bisa digunakan oleh pihak yang meminjam di akhir periode lease. Nah, tergantung bunyi perjanjiannya. Sekaligus nanti kita akan melihat juga berkaitan dengan jenis-jenis leasing ya. Jadi satu jenis dan jenis yang lain bisa saja nanti berbeda ya klausulnya. Ya, seperti misalnya operasionalis ya, itu tidak ada opsi si lesi ya atau yang meminjam tadi untuk memperoleh ya atau memiliki aktiva tersebut ya. Tapi kalau finansialis, nah ada opsi ya untuk memiliki misalnya seperti itu. Oke ya, di sini disebutkan kalau definisi daripada lease untuk PSAK nomor 30, perjanjian di mana lesor ya, lesor itu yang mempunyai aktiva atau yang memberikan pinjaman ya, memberi hak kepada lesi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Nah, ini aset umumnya aset tetap ya. Ya, bisa aktiva tetap tidak bergerak ya atau bergerak seperti tanah atau bangunan atau kendaraan ya atau mesin ataupun yang lainnya. Nah, nanti karena ada kegiatan seperti ini, tentunya pihak si lesor akan mendapatkan sesuatu ya, atau mungkin kita sebut imbalan. Ya, jadi nanti lesi akan membayar ya, membayar sehubungan dengan pemberian hak tadi ya, di satu waktu. Begitu. Oke, kemudian PMK 84 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan, ya. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease ya, yang saya sebut, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, ya, atau operating lease. Nanti kita akan sebutkan ya perbedaannya apa. Kalau operating lease itu seolah seperti sewa menyewa biasa, artinya setelah masa leasing berakhir, maka pihak lesi wajib mengembalikan aktiva tersebut. Ya. Sementara kalau untuk finance lease, ya itu nanti di akhir masa leasing ada opsi ya buat si lesi untuk membeli ya atau mengembalikan. Opsi itu pilihan berarti ya. Oke. Ya, kemudian ada yang namanya cancellation provision ya. Mungkin karena sesuatu hal, leasing bisa dibatalkan. Tapi tentunya ada konsekuensi untuk itu ya. Biasanya ada semacam biaya pembatalan seperti itu. Jadi tentunya ini semua harus disepakati dalam kontrak ya atau perjanjian. Bargain purchase option ya, pemberian opsi kepada lesi untuk membeli aset pada harga lebih rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi dapat dilakukan. Harusnya pada saat masa leasing berakhir, pada saat pemberian opsi bagi si lesi, ya lesi harusnya membeli sesuai dengan harga pasar atau harga yang sudah disepakati bersama. Nah, tapi di sini mungkin saja ada kesempatan ya buat lesi untuk mendapatkan atau membeli aset tadi dengan harga lebih rendah. Oke, kemudian lease term, periode yang tidak dapat dibatalkan ya, di mana lease telah menyepakati perjanjian sewa untuk menggunakan aset. Artinya ini memang jangka waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian kontrak ya. Tentunya ini hal-hal yang bersifat nantinya konsekuensi karena sesuatu hal terjadi ya. Mungkin ini di luar kekuasaan daripada manusia. Kalau ada bencana ataupun
kahar yang lain ya. Mungkin yang kita bayangkan misalnya banjir, terbakar dan sebagainya. Bentar ya, saya ada telepon, maaf. Dari kantor soalnya. Ya, lanjut ya. Residual value. Nah, ini. Jadi nanti pada saat leasing, ada kesepakatan berkaitan dengan berapa jumlah jasa leasing yang dibayar. Yang Anda bayangkan nanti adalah yang dibayar itu adalah pokok angsuran plus bunga ya, dari si lesi membayar ke lessor tadi ya. Nah, umumnya kalau leasing dengan hak opsi, ya, yang dibayar itu sangat dimungkinkan, ya, kalau dijumlah sampai masa leasing berakhir, itu mendekati ya daripada harga barangnya. Tapi biasanya masih disisakan nilai daripada barang tersebut. Entah itu 10 juta, entah itu 15 juta, atau 30 juta, dan sebagainya. Tergantung yang perjanjiannya. Nah, nilai itulah yang nanti akan kita sebut dengan residual value. Masa aset yang disewakan pada akhir masa leasing. Artinya memang nanti di sini, kalau memang si lesi bermaksud untuk membeli daripada barang tadi, maka dia harus membayar sesuai dengan nilai residu yang telah ditetapkan. Oke, kemudian minimum lease payment ya. Nah, ini juga lagi-lagi kesepakatan pembayaran sewa yang diharuskan selama masa leasing ditambah jika ada pembayaran nilai residu. Jadi kalau misalnya ada penambahan masa leasing ya, kalau memang ada lagi penambahan, mungkin ada semacam minimum lease payment. Oke, kemudian aktivitas leasing ya sesuai BSAK 30. Jadi finance lease ya atau sewa pembiayaan ya, di sini disebutkan bahwa sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Dan hak milik pada akhirnya dapat dialihkan dan dapat juga tidak dialihkan. Nah, makanya di sini disebut yang pertama ini adalah apa? Sewa dengan hak opsi ya. Ada pilihan ya buat si lesi. Oke, sementara operating lease adalah sewa selain sewa pembiayaan. Berarti ini tentunya sama seperti sewa menyewa biasa ya. Ya. Sementara sales and leaseback ini juga perlu kita ketahui ya. Kadang-kala begini. Kalau lease yang Anda bayangkan umumnya seperti ini. Saya sebagai seorang WP atau wajib pajak badan misalnya ya, kalau nggak ngomong seorang, kayak tethering ini. Kira terdengar suara saya lagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya siap. Maaf ya. Saya buka lagi ininya.
Oke ya, saya ulang lagi ya. Jadi yang namanya sales and leaseback adalah tadi yang saya katakan, ada wajib pajak badan, dia kegiatannya industri ya. Ya, kemudian pada suatu waktu dia membutuhkan dana. Ya, dana segar. Cuman kalau dia mau pinjam secara langsung kok sulit gitu ya. Lalu dia menghubungi pihak lessor ya untuk melakukan sales and leaseback. Apa itu, Pak? Jadi dia akan menjual aktivanya, misalnya salah satu mesin akan dijual. Cuma dijual di sini tidak langsung diserahkan. Dijual, lalu dia akan apa? Melis kembali mesin tersebut. Ya, dijual kepada lessor, lalu diambil lagi dengan cara leasing begitu. Ya, ya nanti sama. Kalau memang kita lihat, tentunya ini adalah sewa pembiayaan. Nanti di akhir masa leasing berakhir, ya barang itu masih milik dia berarti kan ya. Ya, jadi sales and leaseback gitu. Jadi pada intinya di sini dia tidak punya apa-apa sama sekali, tapi punya aktiva. Aktiva itu supaya bisa mendatangkan uang, dia jual, tapi lalu akan di-leasing kembali. Ya tentunya ini juga sama, umumnya yang mau melakukan ini adalah perusahaan leasing ya, atau si lessor tadi, begitu. Oke ya, jadi ini lagi-lagi dari sisi PSAK 30, ya suatu perjanjian di mana lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan, tadi sudah kita baca ya. Kemudian bedanya antara apa? Finance sama operating ya tadi ya. Jadi kalau finance, sewa yang mengalihkan secara substansial ya, seluruh risiko dan manfaat. Sementara operasional tidak mengalihkan. Artinya kalau apa? Operasional itu sifatnya aktiva itu masih dimiliki oleh lessor. Ya, jadi tidak ada hak opsi bagi lessee untuk memperoleh atau membeli. Dengan kata lain, di masa leasing berakhir, maka apa? Ya harus dikembalikan ya aktiva yang di leasing tadi begitu. Oke ya, ini operating lease ya. Jadi si lessor ya kalau kita melihat di sini kejadiannya dia beli dulu barang dari penjual aktiva tersebut. Ingat ya, lessor ini bukan pabrikan kendaraan gitu, bukan. Bukan penjual aktiva tetap, bukan. Dia adalah perusahaan keuangan. Cuman dia menyediakan dana untuk membeli barang yang dimaksud oleh lessee, lalu nanti barang itu akan diberikan kepada lessee. Nah, lalu lessee akan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian. Oke, kemudian barang itu setelah diperoleh dari siapa? Penjual, ya, lessor akan memberikan kepada si lessee. Nah, kemudian secara berkala lessee akan membayar uang sewanya. Tergantung nih berapa lama begitu ya. Oke ya, ini tadi apa? Operating lease ya, di mana tadi yang saya katakan di masa leasing berakhir harusnya si lessee akan mengembalikan itu barang. Sementara kalau finance lease, nah ini dia. Jadi ada tambahan, sama dengan tadi ya, cuman pembayaran setiap berkala tadi, itu pembayaran nggak seperti sewa. Kalau ini kan seolah kayak membayar uang sewa saja. Sementara kalau untuk finansial, itu membayar itu adalah sama seperti dia membayar angsuran, ya, yaitu terdiri dari pokok plus bunganya begitu. Nah, kemudian saat masa leasing berakhir masih ada lagi pembayaran. Ya, kalau si lessee bermaksud ingin memiliki itu aktiva, ya, maka hak opsi diambil oleh lessee ya dengan cara melakukan pembayaran seharga nilai residu daripada barang yang dimaksud. Nah, itu ya perbedaannya. Tapi seperti ini perbedaannya nanti aspek perbedaannya juga pasti berbeda untuk itu. Antara finansial sama operating lease.
Oke ya, ini klasifikasi ya. Sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya, ya, substansi transaksinya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah kepada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lesi pada akhir masa sewa. Ya, ini kalau ada opsi tadi ya, lesi mempunyai opsi membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi. Mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan ya bahwa opsi itu memang akan dilaksanakan. Artinya memang kalau melihat finance lease, itu seolah-olah ya, si lessor itu sepertinya akan menjual kepada si lesi. Begitu. Ya, nah, kalau secara hitungan matematis harusnya apa yang dibayarkan oleh lesi kepada lessor yang tadi terdiri dari apa? Angsuran ya, yaitu pokok plus bunga sama nanti ditambah dengan nilai residu itu harusnya apa? Bisa menutup daripada paling tidak ya harga pokok daripada aktiva tadi. Tapi di sini tentunya kita yakin bahwa si siapa? Lessor juga akan mencari apa? Keuntungan untuk itu ya. Nah, maka nanti pasti ada selisih harga di sana. Oke, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansi mendekati nilai wajar aset sewaan. Nanti kalau kita melihat dari sisi nilai kini ya, atau present value-nya. Kemudian aset sewaan bersifat khusus, dan di mana hanya lesi yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material. Jika lesi dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor terkait pembatalan ditanggung oleh lesi. Artinya ada satu kondisi di mana nanti lesi batalin ya sewanya. Oke, kemudian laba atau rugi fluktuasi nilai wajar residu dibandingkan kepada lesi. Artinya nanti kalau memang itu ada suatu perbedaan harga ya untuk nilai residunya. Lalu lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansi lebih rendah dari nilai pasar rental. Ya, ini beberapa yang perlu kita cermati. Oh iya, waktu belajar akuntansi, apakah pernah belajar juga kan mengenai ini? Halo? Pernah Pak dulu Pak, di semester 4. Oh, di mata kuliah apa? AKM. AKM Pak. AKM ya, ya. Berarti di menengah ya? Bukan di lanjutan bukan ya? Di menengah ya? Oke. Jadi sebenarnya untuk yang ketentuan akuntansi ini Anda sudah dapat ya. Ya, nanti cuman Anda menyandingkan saja dengan ketentuan pajak. Itu sih yang menurut saya kalau Anda pernah dapat ya. Jadi saya nggak perlu panjang lebar harusnya ya menjelaskan mengenai yang secara akuntansi ini. Ya walaupun kita review lagi ya, kita ulang lagi barangkali begitu. Oke, ini tampilannya ya. Ya, jadi peran aset ya awal sewa. Tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak yang menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi ya atau sewa pembiayaan. Untuk sewa pembiayaan jumlah yang diakui pada awal masa sewa ditentukan. Oke, pada awal masa sewa tanggal saat lease mulai berhak untuk menggunakan lesi ya mas saya. Saat lesi mulai berhak untuk menggunakan aset tersebut. Ya, tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui, yaitu pengakuan aset, liabilitas, penghasilan atau beban sewa. Ingat ya, kalau leasing ini nanti perlakuannya kalau di akuntansi masih kan barangkali kayak utang piutang ya. Ya. Nah, nanti perbedaannya adalah jelas. Kalau leasing ini untuk yang finansial itu seolah sudah ada apa perpindahan ya daripada aset itu dikuasai oleh si lesi. Tapi nanti kalau di pajak tidak seperti itu ya, jadi nanti ada perbedaan. Nah, nanti kita singgung ya mengenai perbedaan dengan pajak. Oke, kemudian di akhir masa sewa, nah nanti ini
Jadi awal masa sewa, akhir masa sewa kita sebut dengan masa sewa. Kemudian juga di sini ada tahapan akhir manfaat ekonomik. Nah, ini berarti umur manfaat. Artinya aktiva itu tetap aja kan ya. Pasti dia punya masa manfaat ekonomis. Tapi yang jelas biasanya tidak mungkin manfaat ekonomis itu lebih rendah ya daripada masa leasing gitu. Umumnya manfaat ekonomis atau manfaat aktiva ini secara ekonomis lebih lama ya dibanding masa leasingnya. Jadi di sini disebutkan adalah estimasi periode tersisa dari manfaat ekonomi aset yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas yang dihitung mulai dari awal sewa tanpa dibatasi oleh masa sewa itu sendiri. Artinya nanti ada masa di mana masa itu adalah sisa daripada atau selisih daripada manfaat ekonomis atau umur manfaat dikurangi dengan masa sewa. Ini juga nanti dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penghitungan apa? Penyusutan ya, kalau untuk pajak ya, ini perbedaannya. Oke ya, ini umur manfaat. Nah, nanti umur ekonomisnya sesuai dengan ya kita lihat dari awal sekali ya, perolehan aset digunakan. Begitu. Oke ya, setelah itu. Ya, ini beberapa indikator ya, sewa pembiayaan, dan ini bersifat tidak kumulatif. Yang pertama, pengalihan di akhir sewa. Lessor mengalihkan kepemilikan aset ke lesi pada akhir masa sewa. Ya, karena mungkin si lesi mengambil hak opsinya. Jadi opsi itu apa? Lesi memiliki hak opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi. Ya, jadi artinya di tanggal di mana masa leasing berakhir, maka di situ lesi boleh ya atau ada yang namanya hak opsi ya untuk melakukan pembelian. Sehingga di sini disebutkan pada awal sewa dapat dipastikan ya bahwa opsi itu akan dilaksanakan. Artinya si lessor maupun lesi ya sudah mengkondisikan bahwa nanti si lesi ini akan apa? Mengambil hak opsi tersebut. Nah, makanya barangkali yang tadi disebut bahwa ada tawaran daripada harga yang lebih rendah ya pada saat opsi itu diambil oleh lesi. Sifat aset sewaan. Aset sewaan bersifat khusus ya, dan hanya lesi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Artinya memang seolah si lesi sudah menguasai aset itu karena dia yang memakai. Begitu. Kemudian masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik ya, aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Sementara untuk nilai kini pembayaran, ya nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansi mendekati nilai wajar aset sewaan. Artinya tadi yang saya katakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh si lessor, tadi sudah saya sebut di awal bahwa di sini lessor sudah berniat untuk menjual ya. Maka yang kita bayangkan tentunya karena ini berkaitan dengan usaha, dipastikan lessor juga ingin mencari keuntungan itu ya. Nah, maka nanti di sini disebutkan nilai kini dan jumlah pembayaran sewa minimal secara substansi mendekati ya nilai wajar aset sewaan. Begitu. Oke, kemudian indikator sewa pembiayaan, ya kita lihat ini semacam apa? Kalau kita lihat ada apa? Alur ya, di mana nanti kalau melihat seperti ini ada kondisi-kondisi yang kita lihat. Nah, kondisi ini nanti tentunya jawabannya ya atau tidak, ya. Oke ya, perjanjian sewa. Ya, apakah pengalihan kepemilikan? Ya, Pak. Apakah ada opsi pembelian? Iya. Apakah masa sewa mencakup umur ekonomik? Iya. Apakah pembayaran minimal mendekati nilai wajar aset? Iya. Kemudian aset sewa bersifat spesifik, ya.
Nah, berarti itu sewa pembiayaan. Ya. Nah, kalau tidak, salah satu bisa saja itu apa? Jadi sewa operasional. Ya. Contoh misalnya seperti pembayaran. Tadi saya katakan, kalau financialis ya atau SQ dengan opsi itu kan mendekati nilai wajar aset ya pembayarannya. Kalau tadi yang saya katakan, lessor tentunya akan mencari keuntungan. Tapi kalau sewa operasi, saya yakin lah ya, tidak akan mendekati nilai wajar. Nah, kalau seperti ini nanti tentunya lesi nggak mau dong. Karena kan kalau operasionalis, itu kan kepemilikan aset nggak akan berpindah. Karena pada saat masa leasing berakhir, maka otomatis aset akan dikembalikan kepada si lessor begitu. Dan tentunya bayar sewanya juga tidak besar gitu ya. Ya sama lah ya kalau Anda nyewa mobil gitu ya. Anda mau nyewa mobil yang harga sewanya itu nanti kalau diakumulasikan mendekati harga mobil tadi, kan nggak mau juga ya. Ya seperti itu. Makanya itu salah satu yang bisa kita indikasikan perbedaan antara sewa pembiayaan untuk finansial ya atau sewa pembiayaan atau sewa operasional adalah operasional lease ya. Oke, indikator tambahan. Ya, jika lesi dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor tadi ya, yang ada pembatalan dengan lesi. Oke, kemudian juga tadi saya sebut laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibanding pada lesi, dan lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan ya sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansi lebih rendah dari nilai rental pasar. Oke ya, ini masih komersial ya, jadi masih PSAK ini. Pengakuan sewa pembiayaan oleh lesi. Pada awal masa sewa, lesi mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas. Nah, artinya pada saat lesi mendapatkan aktiva tadi, maka muncul aset ya, aset leasing, dan muncul utang leasing, begitu kan? Dalam laporan posisi keuangan, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimal. Jika nilai lebih rendah dari nilai wajarnya. Oke, biaya langsung awal yang dikeluarkan lesi ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati untuk pengakuan di komersial ini. Yaitu lesi jelas ya, akan mengakui bahwa dia memperoleh aset, akan jadi sebagai aset, sekaligus dia punya utang untuk itu ya. Ya kan? Ini sama ya kalau orang atau WP beli persediaan kan gitu ya, beli persediaan tapi dengan cara utang. Maka muncul aset persediaan, juga muncul kewajiban atau liabilitas kan begitu ya. Oke, kemudian pengukuran selanjutnya, ini masih oleh lesi. Nah, saat dia tadi awal masa sewa ya, lalu waktu berlalu, tentunya pasti si lesi harus membayar sewa ya. Pembayaran sewa minimal harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Artinya ada Ada pokok angsuran dan ada bunga ya untuk itu. Ya. Nah, kalau bunga di sini disebutkan beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Ya, rental kontingen dibebankan pada periode terjadinya. Ya. Artinya pembayaran atas sewa tadi ya, itu dibebankan pada periode terjadinya. Kemudian penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten ya dengan aset yang dimiliki sendiri sesuai PSAK 16 dan PSAK 19. Artinya ya si lesi berkaitan dengan perolehan aset tadi, karena di sini disebutkan bahwa lesi sudah menguasai, maka secara akuntansi komersial ya, di secara akuntansi komersial si lesi boleh ya melakukan penyusutan atas aset yang bersangkutan. Nah, lalu gimana Pak secara komersial untuk lessor? Ya, pada masa awal sewa, lessor mengakui aset berupa piutang. Nanti pada saat dia menyerahkan aset tadi, maka muncul piutang. Berupa piutang, sewa pembiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto aset tersebut.
Ya, nah untuk investasi sewaan itu adalah investasi sewa bruto yang nanti akan didiskontokan ya dengan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oke, kemudian pengakuan sewa operasi ya oleh lesi ya. Jadi pembayaran sewa tadi diakui sebagai beban ya dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Kecuali terdapat dasar sesuatu yang lain ya. Yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dan manfaat aset yang dinikmati pengguna. Ya, nanti di sini ada ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran sehubungan dengan apa? Aset yang disewakan tadi ya, atau financial lease tadi ya. Ya, jadi pembayaran sewa diakui sebagai beban ya dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Artinya kalau misalnya pembayaran sewa ini, kalau kita lihat tadi pada saat masa leasing muncul, kan ada 2 akun ya, yang paling tidak dilihat atau ditentukan oleh si lesi, yaitu apa? Aktiva, ya berupa tadi misalnya mesin dan sebagainya, lalu apa? Kewajiban ya atau utang. Nanti kalau misalnya bayar sewa ya berarti kewajibannya akan berkurang ya, bebannya berkurang atau kewajibannya berkurang. Ya, nah, nanti beban ini saat pengakuannya itu nanti masuk ke dalam beban atas penyusutan, ya, atas aset tersebut. Ini untuk lesi ya, dan itu secara komersial. Ya, tentunya berapa banyak ya sesuai dengan masa manfaat atas aset tadi. Ya. Tapi ini secara komersial ya, belum secara fiskal yang kita lihat. Kemudian bagaimana pengakuan sewa operasi untuk lessor? Ya, lessor menyajikan aset untuk sewa operasi di neraca sesuai dengan jenis aset. Ya, kemudian pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Kecuali terdapat dasar sistematis yang lain yang lebih mencerminkan pola waktu di mana manfaat penggunaan aset menurun. Ya, jadi menyajikan aset untuk sewa operasi di neraca sesuai dengan dasar aset. Ya, artinya seperti tadi ya, pada saat muncul aset untuk sewa operasi, pada saat dia memperoleh barang dari pihak penjual aset ya. Kemudian nanti akan diserahkan, maka muncul piutang nanti ya, piutang leasing. Lalu pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Ya, ini kalau nanti dia menerima pembayaran ya dari lesi. Oke, kemudian biaya langsung awal yang dikeluarkan lessor dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Oke, silakan. Ada komentar? Nah, nanti untuk diskusi PSAK 30 sama PSAK 73 ya, nanti disandingkan. Mungkin belum membaca untuk ini ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat bahasanya. Mohon nanti kalau sudah atau ada yang sudah membaca atau sudah membandingkan. Ya, bisa kita diskusikan di kelas ini ya. Oke, dari penjelasan saya sampai slide ini ada komentar, monggo silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Tadi kan, ya Pak. Tadi kan untuk alur sewa lease ini kan dari lisi ke lessor itu nanti dari lessor sendiri cari barangnya yang diminta sama lisi gitu kan ya Pak ya? Ya. Nah, bisa nggak sih Pak kalau semisal si lesi ini tuh
nggak lewat lesor tapi langsung ke tempat yang nyewain barangnya supaya menghindari biaya-biaya dari sewa lease ini. Dan kalaupun bisa itu nanti penghitungan pembiayaannya itu pakai metode ini atau pakai metode sewa biasa gitu, Pak? Ya beda kalau gitu. Berarti kan tidak melalui lesor ya kalau begitu. Ya berarti sudah nggak lagi dibicarakan hal yang berkaitan dengan leasing ini kalau begitu, Mas. Misalnya gini ya, Tapi, pokoknya, ya oke. kenapa? Misalnya begini, Eh, kok kayaknya mahal melalui lesor gitu ya. Kemudian dia mencari barang tersebut, lalu menghubungi bank gitu, untuk mendapatkan uang buat pembayaran. Nanti dia tinggal membayar sejumlah uang kepada bank plus bunganya. Itu juga bisa begitu, tapi itu kan bukan leasing namanya nanti. Ya, jadi hal yang berbeda gitu. Dia mendapatkan aktiva dengan cara meminjam uang kepada bank. Walaupun lesor ini juga sama ya, lesor juga lembaga keuangan ya. Tapi lesor bukan bank, dia lembaga keuangan non perbankan. Begitu. Begitu, Mas Abu Rizal. Atau oke, bagaimana? Pak. Sudah cukup, Pak. Terima Oh kasih, ya, Pak. oke. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan. Ada yang lain? Tidak ada? Oke ya, tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ya. Aspek pajak dan akuntansi pajak untuk leasing. Oke, untuk leasing ya, baik finansial maupun operating. Ya, yang pertama dasar hukum daripada leasing ini ketentuan yang cukup lama ya, tahun 91 walaupun masih eksis ya, belum diganti sampai sekarang. Ya, kalaupun ada tambahannya saja barangkali. Ya, KMK nomor 1169 tahun 91 mengenai kegiatan SGU atau leasing. Jadi SGU dengan hak opsi atau finance lease ya, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi ya, apabila memenuhi semua kriteria sebagai berikut. Nah, jadi pajak pun sudah juga menggolongkan apakah itu finansial atau operating sesuai PMK ini. Begitu. Ya. Nah, pastinya nanti mungkin bisa saja ya, tapi saya pikir pajak juga pasti punya dasar dong penentuan atas kriteria ya. Dan ini saya yakin juga ngambil dari PSAK-nya begitu. Coba kita lihat ya. Yang pertama jumlah pembayaran sewa guna usaha ya. Selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor. Ini tadi yang sudah saya bilang ya. Di pada dasarnya lesor itu sudah berniat menjual kalau financialis. Artinya pada saat dia meminta pembayaran dari si lesi, jumlah pembayaran yang dilakukan oleh lesi harusnya sudah mendekati harga jual ya. Atau setelah ditambahkan ke dalam nilai residu tadi ya, kan selain membayar berkala mungkin setiap bulan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, nanti di akhir masa leasing juga masih ada nilai residu ya. Nah, total pembayaran dilakukan oleh si lesi ini tentunya tadi yang saya katakan, menutup harga perolehan serta keuntungan lesor.
Nah, kemudian untuk masa leasing, nah ini ada apa? Ditetapkan ya, 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Pak, golongan 4 kok nggak ada, Pak? Memang belum ada ya. Nanti boleh atau Anda lihat, baca Undang-Undang PPH. Undang-Undang PPH yang tahun 84 itu atau 83 ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 83 atau 84 itu belum menunjuk golongan 4, ya baru golongan 3. Tapi saya rasa untuk golongan 4 harusnya disamakan ya dengan golongan bangunan ya, sesuai dengan masa manfaat. Kemudian satu lagi tadi ya, jelas bahwa financialis itu pasti akan memuat ketentuan mengenai opsi ya bagi lesi. Ya, akan memuat ketentuan opsi bagi lesi. Oke, kemudian sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease ya. Nah, ini tadi yang sudah kita sebut. Ya, kriterianya kalau sesuai dengan KMK ini ya, operating lease jumlah pembiayaan sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ya, pertama tidak dapat menutupi harga perolehan ya, karena memang di situ tidak ada niat untuk menjual si lessor. Kalau tidak ada niat menjual, tentunya lesi tidak akan mau ya membayar jumlah harga yang membayar jumlah sewa yang mendekati jumlah harga. Nah, makanya ini saya kayak atau seperti sewa menyewa biasa. Dan tadi ya satu lagi berkaitan dengan SGU tanpa opsi, sesuai namanya jelas ya, nanti di akhir masa leasing tidak ada opsi bagi si siapa lesi ya untuk membeli atau memperoleh barang tersebut. Gitu. Oke, nah ini yang penting buat kita berkaitan dengan perlakuan pajak ya. Tentunya kita di sini sebut dengan PPH nanti. Walaupun barangkali ada juga muncul PPN nanti ya, bisa saja seperti itu. Oke, yang pertama, penghasilan lessor yang dikenakan PPH adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Ya, imbalan jasanya di sini. Ya. Nah, imbalan jasa itu nanti kalau kita melihat dari sisi apa yang menjadi perolehan pembayaran oleh lessor dari lesi, saya rasa itu disebut dengan apa? Penghasilan brutonya ya. Nanti akan dikurangi dengan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan ini. Ya, apa biaya yang dikeluarkan oleh lessor ya, tergantung macam-macam. Yang jelas dia beli Aktiva itu termasuk biaya nanti kan ya. Ya, termasuk nanti barangkali ada akta-akta yang harus ditandatangani di mana di situ muncul pembayaran. Ya. Oke, kemudian lessor tidak boleh menyusupkan. Nah, ini. Ya, barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Jelas karena memang lessor sudah mengalihkan. Jadi secara perpajakan pun juga menyatakan bahwa lessor tidak boleh. Oke, kemudian dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan tadi dalam pasal 3, ya maka pastinya akan dikoreksi ya. Jadi tadi ya sesuai dengan masa leasing yang telah ditetapkan. Oke, kemudian lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Masih ingat ya, kalau Anda baca Undang-Undang PPH, Pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH. Disebutkan di sana bahwa pembentukan cadangan kalau oleh pajak tidak diperkenankan. Kecuali ada 6 cadangan ya yang boleh. Ya, salah satu cadangan yang boleh adalah cadangan atas penghapusan piutang. Nah, di pasal itu disebutkan juga bahwa yang boleh mencadangkan penghapusan piutangnya hanya ada 4 jenis usaha saja. Yang pertama perbankan, yang kedua pembiayaan konsumen, yang ketiga anjak piutang, dan yang keempat adalah
sewa guna usaha. Jadi mereka atau lessor ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada di undang-undang, ya, lalu ditegaskan lagi dengan KMK ini, boleh melakukan pencadangan atas piutang ragu-ragu. Jadi kebanyakan memang lembaga keuangan ya, walaupun non perbankan sekaligus, ya, potensi mendapatkan kerugian karena si nasabah atau pihak lawannya dalam hal ini lesi ya tidak membayar mungkin bisa terjadi. Maka dia boleh mencadangkan. Dan ini disebutkan ya setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan opsi. Dan cadangan itu nanti kalau sesuai dengan ketentuan perpajakan ataupun akuntansi itu nanti boleh ya dijadikan sebagai apa? Biaya. Ya, masih ingat judulnya? Beban cadangan piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih ya pada waktu pembentukannya begitu. Oke, kemudian kelima, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha ini nanti tidak tertagih lagi dibayar oleh cadangan tadi ya. Cadangan pengawasan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Ya, kemudian dalam hal cadangan piutang ragu-ragu tadi atau penghapusan piutang ragu-ragu tadi, ya tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka saya dihitung sebagai penghasilan. Artinya sudah dicadangkan tapi ternyata dibayar kan gitu. Atau sudah dicadangkan tapi ternyata tidak terjadi. Gitu. Ya, maka terjadi selisih ya. Mungkin saat kemarin ya penjelasan atas piutang ya. Ya, itu sudah diberikan ya untuk apa piutang ragu-ragu ini. Sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan khusus. Artinya memang pada saat memang itu apa muncul penghapusan atas piutang, ya sudah berarti itu sebagai beban. Cuman tidak dibebankan lagi ya. Ya. Kecuali kalau di luar 4 jenis usaha ini ya, maka nanti ada yang namanya koreksi untuk itu. Ya. Dan koreksinya adalah koreksi beda waktu. Dan itu akan bisa menimbulkan apa? Pajak tangguhan. Sementara untuk 4 jenis usaha tadi, ya sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf C, itu langsung ya, boleh dijadikan sebagai apa? Biaya atas pencadangan. Oke, teruskan dulu ya, sedikit barangkali. Nah, bagaimana Pak bagi lesi? Perlakuan sewa guna usaha dengan opsi bagi lesi. Ya, ini perpajakan ya. Perlakuan pajak bagi lesi. Kalau menurut saya ya, nanti setelah Anda mendapat penjelasan, sebenarnya nanti yang berbeda antara akuntansi dan pajak itu bukan pada pihak lesor. Karena pada dasarnya lesor itu apa tadi yang sudah kita sebut poin-poinnya, ya sesuai dengan akuntansi maupun pajak itu sama. Nah nanti yang berbeda adalah perlakuan PPh untuk lesi. Oke, kita lihat sekarang. Ya, selama masa leasing, ya, nah ini dilakukan di akuntansi ya. Lesi boleh ya, kalau di akuntansi komersial menyusutkan barang modal yang disewa guna usaha tadi. Ya, tapi untuk perpajakan tidak diperbolehkan. Berarti dengan kata lain nanti akan muncul koreksi positif ya, kalau ada penyusutan atas aset leasing tadi, begitu. Oke, kemudian setelah lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lesi melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa ya residual value barang modal yang bersangkutan. Ya. Jadi pada saat masa leasing berakhir, kan tadi dibilang, Pak, selama masa leasing boleh nggak melakukan penyusutan? Nggak boleh. Lah kapan Pak penyusutannya dilakukan? Nah, nanti setelah masa leasing berakhir, tidak ada lagi pembayaran. Jadi pada dasarnya kenapa tidak ada penyusutan?
karena biaya sehubungan dengan leasing ini itu sudah digantikan dengan menjadikan pokok angsuran plus bunga itu sebagai biaya. Nah, kalau masa leasing berakhir, berarti kan tidak ada lagi pembayaran atas apa? Pokok maupun bunga ya. Nah, maka nanti biaya yang akan dikeluarkan karena masih ada pembayaran atas nilai residunya itu, itulah yang nanti dijadikan sebagai dasar pengusutan. Berapa lama, Pak? Ya, tinggal sisa masa manfaat atas aktiva tadi. Pak, masa leasing 3 tahun, Pak. Sementara aktiva ini kelompok 2. Maka pada saat sudah berakhir masa leasingnya 3 tahun tadi, berarti aktiva ini masih punya 5 tahun ya. Nah, 5 tahun akan dihitung dari sisa atau nilai sisa atau residual value tadi. Begitu. Oke, kemudian pembayaran leasing yang dibayar atau terutang oleh lesi, ya, kecuali pembebanan atas tanah, ya, merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Tadi sudah saya sebut ya. Artinya apa yang dibayar oleh lesi ke lesor, ya, berupa angsuran pokok plus bunga tadi, ya, itu merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lesi. Nah, ini kan jelas beda ya dengan akuntansi komersial ya tadi ya. Sepanjang ya tentunya kalau kita bicara transaksinya harus memenuhi ya kriteria memang itu adalah apa? SKU dengan opsi. Oke, kemudian bagaimana Pak kalau masa guna leasing lebih pendek dari masa yang ditentukan oleh kriteria tadi? Maka nanti DJP bisa melakukan koreksi ya atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Atau artinya dikoreksi ya. Tidak boleh menggunakan masa selain yang telah ditetapkan oleh PMK atau KMK. Begitu. Oke, sekarang bagaimana Pak dengan output-nya? Ya, untuk sewa guna usaha dengan opsi, tidak ada aspek PPh pemotongan pemungutan. Nanti bisa dibaca lagi ya di pasal 23 ayat 4. Ya, pengecualian daripada pemotongan PPh pasal 23 ya, yaitu disebutkan bahwa pemotongan PPh pasal 23 tidak dilakukan atas sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan opsi. Berarti memang tidak ada itu. Beda nanti dengan apa? Operating lease ya. Karena itu kan sama seperti apa? Sewa menyewa biasa. Berarti muncul dong Pak, PPh pasal 23. Muncul kalau sewanya adalah selain tanah dan bangunan ya pasti ya. Terus PPN-nya bagaimana Pak? Nah, Anda sudah belajar waktu belajar PPN di pasal 1 yang berkaitan dengan apakah pasal 1 pasal 4 ya. Apakah itu termasuk jasa kena pajak apa enggak? Ya. Lalu penyerahannya termasuk penyerahan barang kena pajak apa enggak? Kalau penyerahan BKP-nya ya dari penjual, tadi kan lesor ke penjual ya. Penjual mungkin langsung menyerahkan barang tersebut ke lesi. Nah, penyerahan barang tersebut atas kejadian ini itu termasuk penyerahan barang kena pajak ya, tetap terutang PPN itu. Ya, tetap apa? Terutang PPN. Yang tidak terutang adalah jasanya. Jadi kan lesor tadi kan memberikan jasa leasing ya. Kemudian si lesi akan membayar dengan jumlah uang tertentu setiap bulan atau setiap berkala, ya, dan itu dianggap sebagai pembayaran jasa leasingnya dan tidak ada PPN. Ingat waktu belajar PPN dulu kita mengenal ada jasa keuangan atau jasa apa perbankan, keuangan atau yang lain yang tidak termasuk jasa kena pajak. Ya, masih ingat ya, ada 17 jasa kan ya, yang tidak termasuk jasa kena pajak. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, skema PPN plus leasing dan opsi bila BKP berasal dari supplier. Ya, jadi pada saat supplier atau dealer menyerahkan, baik menyerahkan barang kepada lesor maupun lesi langsung ya, tetap itu dianggap sebagai apa?
penyerahan barang kena pajak. Artinya si supplier atau dealer tetap akan apa? Memungut PPN untuk itu. Kemudian transaksi yang berikutnya terjadi adalah ya tentunya berkaitan dengan karena adanya penyerahan maka ada faktur pajak ya. Nah tentunya PPN yang apa dipungut itu akan dilarikan ke lesi kan ya sebagai yang memperoleh tadi. Ya. Nanti ada faktur pajak, lesi yang menerima, DPP PPN-nya adalah harga jual barang kena pajaknya. Lalu kejadian yang berikutnya adalah pembayaran sekarang. Selama masa leasing, si lesi akan membayar ya, sesuai dengan kontrak, berapa jumlah pembayarannya. Nah ini termasuk yang kita sebut dengan pembayaran jasa leasing. Ya, angsuran pokok plus bunga ya. Ya, Pak jasa Pak, apakah ini termasuk jasa kena pajak? Tidak. Pak jasa Pak, apakah ini objek pemotongan pasal 23? Tidak juga. Oke, itu ya aspek perpajakan untuk leasing dan hak opsi. Oke, kemudian skema PPN atas leasing dengan hak opsi bila BKP berasal dari persediaan lessor. Ya, sama nanti ya dari lessor tadi kalau itu kan dari siapa penjual ya sama kejadiannya ya nanti atas penyerahan itu termasuk penyerahan kena pajak ya karena ini dianggap sebagai penyerahan BKP ya nanti PPN hanya atas harga jual BKP ya tidak termasuk unsur bunga di sini. Dan sama nanti pembayarannya ya angsuran pokok plus bunga itu bukan objek PPN juga tidak termasuk objek pemotongan PPh pasal 23. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Silakan kalau ada komentar. Monggo. Pak, izin memastikan, Pak. Ya, silakan Mas Restu. Berarti tadi kan untuk barang yang disewakan ini yang pembiayaan sewa SKU dengan hak opsi itu kan bagi lessor dia nggak boleh menyusutkan, Mbak. Ya. Terus bagi lesi itu juga bukan aset dia sehingga dia nggak bisa menyusutkan. Ya. Nah, berarti nanti kalau misal ada kata-kata penyusutan SKU dengan hak opsi di komersial nanti buat di fiskal langsung dikoreksi gitu aja, Pak ya? Ya, langsung dikoreksi. Tapi penyusutan atas aktiva leasing itu ada pada pihak lesi ya umumnya. Bukan ada pihak lessor ya. Berarti tetap nggak boleh Pak ya dilesi sama lessor berarti intinya Pak? Ya, karena nggak pada dasarnya di akuntansi komersial pun tidak ada penyusutan aktiva leasing untuk lessor kan. Kecuali kalau leasingnya adalah operasional. Kalau itu kan memang aktiva itu masih dimiliki oleh lessor kan. Itu ada kata-kata penyusutan untuk aktiva leasing yang di mana lessor ya. Ya. Nah, di finansial atau dengan opsi kata-kata di komersial penyusutan atas aktiva leasing ada di lesi di komersial ya. Iya. Tapi itu nanti akan dikoreksi. Karena memang ketentuannya tidak ada penyusutan bagi lessor maupun lesi. Pak, kenapa begitu, Pak? Ya, karena pada dasarnya pajak itu melihat dari sisi bahwa kenapa lesi tidak belum menyusutan karena aktiva itu belum tentu dimiliki oleh lesi. Loh, kenapa, Pak? Ya kan tadi ada masa leasing berakhir, apa yang kita dapatkan di sana? Ya. Lesi bisa membeli itu, Pak. Ya, itu dia. Ya, lesi bisa membeli untuk itu. Gitu ya. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Terutangnya PPN itu di awal masa leasing atau pas hak opsinya digunakan ya Pak? Tia ini. Ini Tia. Oh iya, silakan Tia. Iya, nggak kelihatan soalnya. Saat terutangnya PPN itu saat diserahkan di awal masa leasing atau pas hak opsinya digunakan di akhir, Pak? Kan kalau hak opsi digunakan di akhir tuh seperti lesi beli aktifannya. Oh, enggak. Saat pertama penyerahan.
Oh, iya. Itu juga berlaku di operating nggak, Pak? Di operating list? Kalau operating enggak, operating kan tidak ada Oh. PPN sehubungan dengan penyerahan, karena penyerahan itu bersifat bukan seolah-olah seperti menjual ya. Oh, Ya iya. sama dengan misalnya kamu kalau sewa kendaraan atau PT ABC sewa kendaraan, apakah ada PPN atas penyerahan kendaraan tadi kepada pihak penyewa? Kan tidak. Iya, Yang ada Pak. hanya nanti pada saat pembayaran jasa sewa baru muncul PPN. Oh, iya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya. Ya. Silakan, Shelby. Terkait cadangan piutang tadi, Pak. Nah, kalau secara perpajakan itu sendiri, pembentukan cadangan piutang ragu-ragu ini dibentuk untuk semua aset yang disewakan atau hanya untuk aset tertentu yang berisiko? Maksudnya mungkin lesinya ini yang berisiko tidak bisa membayar, Pak. Lalu bagaimana jika aset yang tidak dibentuk cadangan piutang karena mungkin lesinya ini selalu tepat waktu bayarnya, tiba-tiba si lesi ini gagal bayar, Pak. Nah, Ya. kan ini kerugiannya berarti tidak tercover sama cadangan piutang yang sudah dibuat sebelumnya. Secara perpajakan pengakuan kerugian ini gimana ya, Pak, kalau tidak tercover di cadangan ini? Ya. Jadi kita harus tahu dulu ya, kenapa ada pembentukan pencadangan. Itu yang kita tahu dulu. Tahu nggak, Shelby, kenapa ada pembentukan pencadangan? Halo, Shelby? Tahu nggak kenapa ada pembentukan pencadangan? Saya bertanya seperti itu. Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa, bilang nggak tahu, Pak. Atau belum tahu. Mungkin karena itu, karena lesinya beresiko, Pak. Jadi begini, secara akuntansi, maksudnya alasan daripada yang membentuk. Kalau si lesi kan bukan yang membentuk cadangan ya. Iya. Yang membentuk cadangan siapa? Si lesor kan. Iya. Jadi alasan untuk lesi nggak bisa dipakai dong. Jadi gini maksudnya, kita nggak hanya bicara untuk kegiatan ini ya. Cadangan itu di akuntansi bisa muncul untuk perusahaan apa saja, karena nggak ada batasan kalau di akuntansi. Kalau di pajak tadi kan, untuk piutang ya, kita bicara piutang, bukan cadangan yang lain kan. Tadi yang boleh hanya 6 kalau di pasal 91C. Yang piutang hanya 4 di usaha yang boleh. Gitu. Nah, kalau pada dasarnya kita harus tahu cadangan itu dibentuk karena ya menghindari sesuatu hal yang terjadi di masa yang akan datang sehingga akan merugikan daripada entitas atau perusahaan. Terbayang oleh kita kalau ternyata ada kondisi di mana tahu-tahu blek orang itu nggak bisa bayar gitu ya. Sementara kita belum siap untuk mencadangkan. Apa yang jadi? Kerugian akan cukup besar untuk itu ya. Ya, seperti itu. Nah itu. Jadi alasan kenapa adanya pembentukan cadangan seperti itu. Nah, lalu tadi pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kalau misalnya si lesi bayarnya lancar, Pak? Ya nggak usah dicadangkan kalau itu. Cadangan piutang ragu-ragu itu terhadap mereka, ya, kalau di perbankan ya, misalnya begini, wah ini nasabah saya kok sudah 1 minggu jatuh tempo kok belum bayar. Itu kan sudah ada muncul keraguan daripada pihak bank tadi ya, maka dia akan mencadangkan itu. Tapi kalau kita tahu, oh ini nasabah bagus ini, tiap bulan bayar terus, ya udah nggak perlu dicadangkan kalau seperti itu. Terus tadi pertanyaan Charlie, Pak bagaimana Pak kalau tahu-tahu si nasabah tadi atau si lesi tadi blek Pak, hilang Pak, terkena sesuatu hal gitu ya sehingga nggak bisa bayar. Ya sudah, itu langsung dihapuskan, nggak usah lagi dicadangkan kan begitu. Gitu Charlie, bisa ditangkap penjelasan saya? Oh iya Pak, berarti jadi dihapuskan terus langsung diakui sebagai rugi gitu ya Pak? Iya, boleh sebagai biaya, asalkan memenuhi syarat, pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH. Itu kita bicara untuk perpajakannya ya. Ya. Masih ingat ya syaratnya, penghapusan piutang, pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH. Begitu. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Akwen. Yang tadi Pak klasifikasi penggolongan sewa guna usaha. Ini kan ada 2 tadi Pak, ada yang finance lease sama operating lease menurut KMK tadi. Nah ini syaratnya bilang semua Pak, apabila memenuhi semua kriteria. Nah kalau misalnya ada yang
ada yang nggak terpenuhi gitu Pak. Misalnya kayak syarat 1, syarat 2 terpenuhi, sedangkan perjanjian ketentuan mengenai hak opsinya ini nggak terpenuhi. Nah, itu jadinya kena finance list atau operating list ya Pak? Jadi operating nanti. Oh gitu. Berarti Iya. tapi di operating sini harus semuanya juga Pak. Misalnya nomor 1 terpenuhi, nggak terpenuhi, jadinya dia apa namanya? Jadinya nggak terpenuhi juga dong Pak. Soalnya ada syarat. Iya nggak terpenuhi nanti. Ya kalau memang nggak terpenuhi ya berarti operating itu nanti. Begitu ya. Oh, berarti kita lihatnya di finance list-nya aja ya Pak ya? Iya. Jadi dianggap seperti sewa menyewa biasa nanti. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas Adven. Yang lain, monggo silakan. Oh ya, untuk tambahannya yang minggu ini, saya Mbak Andin ya, belum tentukan, belum bisa ya. Karena saya harus memantau jadwal saya untuk itu. Takutnya nanti kalau sudah saya iakan, Anda, tapi saya sudah tahu kan, kira-kira dari jadwal yang Mbak Andin berikan itu ada perubahan nggak? Belum ada sih Pak. Oh ya, oke. Nanti kalau ada perubahan tolong kasih tahu ya, supaya nanti saya waktu kayaknya sih kecenderungan saya ini kecenderungan kemungkinan kalau nggak Kamis hari Jumat atau hari Jumat. 2 itu nanti yang saya pilih, kecenderungan saya. Gitu ya, Mbak Adin. Oke. Silakan, yang lain ada pertanyaan? Izin memastikan, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kalau kita finance list itu kan dia tidak boleh Pak silesinya untuk melakukan pendepresiasian atau penyusutan ya, Pak. Ya. Nah, berarti untuk yang angsuran pokok plus bunga itu sebenarnya dua-duanya boleh Pak dibebankan, tapi mungkin dalam pencatatannya apakah dipisah gitu Pak? Oh iya, bisa. Nanti kalau mau dipisah, monggo. Karena itu sebagai informasi ya, buat pembaca laporan keuangan. Antara pokok angsuran dan bunga ya. Tapi dua-duanya diakui sebagai biaya secara fiskal ya, secara fiskal. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Mas Bram. Monggo, silakan ada lagi. Ada lagi? Monggo, silakan. Tidak ada? Lanjut ya. Oke, ini masih banyak nggak? Biar saya berikan waktu nanti juga. Oh, masih banyak nih. 22 lagi ya. Oke ya, saya teruskan. Oke, perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang berakhir menjadi lebih singkat dari masa sewa guna usaha yang disyaratkan. Artinya di sini jadi lebih pendek ya. Nah ini ketentuannya diatur hanya dalam SE ya atau surat edaran. Ya, jadi dalam pelaksanaannya suatu perjanjian SGU dengan hak opsi kadang-kadang terputus sehingga masa sewa guna usaha menjadi lebih pendek dari masa yang semula disepakati. Kenapa terputus? Tadi seperti pertanyaannya Mbak Sherly tadi ya. Force majeure Pak, ya, karena ada bencana alam, kebakaran, lain-lain, sehingga barang modal yang diperoleh secara finance list mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi. Default Pak, itu terputusnya transaksi SGU karena lesi tidak dapat memenuhi pembayaran lease payment serta kewajiban lainnya, sehingga kontrak finance list berakhir lebih cepat. Artinya memang di sini ada sesuatu yang terjadi ya pada si lesi.
Kemudian sebab ekonomis, yaitu lesi mengakhiri masa lease sebelum waktunya karena pertimbangan ekonomis ya. Semata dengan bayar sekaligus kewajiban yang tersisa. Artinya pertanyaan ekonomis mungkin, saya nggak mau usaha lagi karena memang tidak menguntungkan usaha pada masa pandemi ini gitu misalnya. Leasing diakhiri misalnya gitu. Itu bisa seperti itu. Ya, lalu di sini disebutkan dalam hal terjadi force majeure, maka pajak masukan yang telah dititipkan oleh lesi tidak wajib dibayar kembali oleh lesi. Ya, masukan yang telah dititipkan oleh lesi. Di sini perlakuannya sama dengan ini ya. Mungkin pernah dengar ya waktu belajar PPN. Pak, kalau saya beli barang persediaan, lalu barang itu saya simpan di gudang, tahu-tahu barang itu hilang, Pak, rusak, Pak, terbakar, Pak, atau yang lain, itu PPN pajak masukan tidak lagi diperhitungkan, karena nanti akan diperhitungkan ke dalam harga pokok. Nah, kemudian bagaimana, Pak? Ini sudah kita bahas juga di dalam asuransi tetap ya. Kalau barang tersebut diasuransikan dan penggantian asuransi berupa uang tunai, maka nanti bisa saja ya diperhitungkan atas apa? Laba rugi untuk penggantian asuransi ini. Maka pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lesi wajib dibayar kembali, ya. Ini kalau dalam hal ini ya PPN tadi ya, dibayar kembali kecuali penggantian asuransi tersebut berupa barang modal baru. Nah ini baru, ya. Maka pajak masukan yang telah dikreditkan dari barang modal lama tidak wajib dibayar kembali. Dan pajak masukan dari barang modal tersebut, ya, atau bagian dari barang modal tersebut tidak dapat dikreditkan karena sudah ada sebelumnya ya atau barang yang pertama tadi. Nah nanti gimana Pak kalau misalnya putus tadi ya? Tadi sudah saya katakan ya kalau memang masih ada dan katakanlah force majeure ini karena bencana ya tadi berarti dianggap sebagai apa? Buat lesor ya kalau kita ngomong lesor ya itu dianggap sebagai apa? Penghapusan piutang tadi yang seperti Mbak Shelly tanyakan tadi. Oke ya, ini aspek PP atas leasing. Nah ini tadi ya, dalam hal perjanjian finance lease menyatakan jangka waktu yang lebih pendek tadi atau pada pelaksanaannya berakhir dalam jangka waktu yang lebih pendek dari jangka waktu yang minimum tadi ya. Dalam hal masa SKU finance lease lebih pendek daripada masa SKU yang ditetapkan di PMK 1199 yang disebabkan karena tadi sesuatu hal tadi ya ataupun karena pertimbangan yang lain. Ya, yang dilakukan secara wajar tanpa motif untuk menghindarkan atau memperkecil besarnya pengenaan pajak terutang setelah dilakukan oleh masing-masing pihak yang tidak tahu tugas istimewa, maka tidak perlu mengubah perlakuan perpajakan dari peneliti jadi operating list. Nah, jadi tidak perlu tadi. Ya tadi pertanyaan siapa? Siaskan tadi ya. Ya, nggak langsung berubah jadi operating karena memang ini kahar ya atau apa? Adanya apa tadi? Kondisi di mana force majeure tadi. Ya. Tentunya ini juga karena tidak ada hubungan istimewa, karena ada motif yang lain, tidak ya. Jadi maka tidak perlu mengubah perlakuan perpajakan dari finance menjadi operating list. Akan tetapi tetap dilakukan sebagai finance list ya. Nah dengan adanya perubahan masa SKU maka besarnya penghasilan bagi lesor, besarnya biaya bagi lesi, tentunya berubah. Artinya tadi besarnya penghasilan berarti kalau memang akhirnya jadi berkurang kan jadi kerugian ya buat siapa si lesor ya. Ya, nah, maka nanti bisa saja atas kewajiban itu dihapuskan. Nah, penghapusan kewajiban kembali lagi ke juga pasal 4 ya. Kalau utang atau kewajiban dihapus, maka bagi pihak yang dihapus juga bisa jadi biaya, jadi penghasilan, maaf. Ya. Ini tentunya nanti dilihat lagi ya klausul bagaimana penghapusan piutang sama dihapusnya utang tadi begitu. Oke, nah ini ya, kalau tadi kita sudah bahas mengenai apa finance, kita lihat yang operating ya. Ya, untuk lesi tidak boleh melakukan penyusutan, ya, karena memang ini seperti sewa menyewa biasa. Membayangkan kalau Anda sewa mobil ya, masa tahu-tahu Anda akan menyusutan mobil tadi kan tidak, karena itu mobil bukan milik Anda. Kemudian tadi yang saya katakan, Anda membayar sewa mobil tadi tentunya kalau kita jumlah dari sisi angka, tidak mungkin akan mendekati harga daripada mobil yang bersangkutan. Nah, tadi aspek perpajakan berkaitan dengan pemotongan PPh pasal 23 jadi muncul ya, kalau memang Anda di sini sebagai pemotong. Ya. Setiap kali bayar sewa, berarti potong PPh pasal 23 untuk itu.
Sementara bagi lessor jelas ya bahwa seluruh pembayaran sewa guna usaha yang diterima itu merupakan objek PPA 23. Artinya nanti dia dipotong, berarti nanti bagi lessor bisa sebagai apa? Kredit pajak. Lalu karena ini adalah apa? Sewanya biasa, maka masih melekat ya kepemilikan daripada barang tersebut. Sehingga apa? Lessor berhak ya untuk menyusutkan aktiva tadi. Dan lessor tidak diperkenankan ya atas ini membentuk cadangan piutang ragu-ragu. Karena memang bukan dalam kapasitas itu ya dia membentuk seperti itu. Ya. Kemudian lessor memungut PPN. Nah, jelas ya karena ini adalah termasuk jasa sewa ya yang diberikan adalah jasa kena pajak. Karena tadi yang saya katakan sama seperti apa? Sewa menyewa biasa untuk itu. Oke, ini berkaitan dengan koreksi fiskal ya atas sewa guna usaha dengan hak opsi. Ya, atas beban penyusutan atau amortisasi aset yang disewa dengan hak opsi dilakukan koreksi fiskal positif. Ya. Jadi tadi yang sudah ditanya sama siapa tadi? Restu ya atau siapa tadi? Yang berkaitan dengan apa? Penyusutan ya. Artinya saat lesi menyusutkan aktivitas secara komersial, maka secara fiskal akan dikoreksi positif karena tidak boleh. Sementara untuk beban bunga yang timbul, ya kalau di mana utang sewa pengusaha dengan opsi, dengan opsi fiskal negatif ya, dengan menambah jumlah pemain pokok prinsipal utang sebagai biaya. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya, ya bunga itu perlakuan di akuntansi maupun di pajak sama ya, sama-sama jadi biaya. Cuman ini digabung aja begitu. Ya, dikoreksi, kemudian dikoreksi lagi. Artinya kita tambahkan koreksinya itu adalah atas beban bunga sekaligus apa? Pokok angsuran. Begitu. Jadi ini ya tadi yang saya katakan. Beban bunga leasing, hak opsi kan ya gini. Ya, kemudian dikoreksi negatif seperti ini ya. Ini untuk pokoknya yang di apa? Yang dikoreksi itu pokoknya semua. Karena pada dasarnya bunga di dalam akuntansi komersial diakui sebagai biaya, di pajak pun juga diakui sebagai biaya. Artinya yang dikoreksi negatif itu adalah atas pokoknya saja. Oke ya, ini accounting for operating lease, lessor, harga perolehan barang modal selain kendaraan 2 juta. Jangka waktu leasing 20 bulan, pembayaran per bulan adalah 8 juta. Ya, tagihan setiap bulan 8 juta, PPN ini apa namanya operating ya. Apa namanya? Sewanya biasa. Ya. Ada PPN ya atas tagihan tadi 800.000. Kemudian si siapa? Lessor akan dipotong oleh si lesi PPA pasal 23 2% kali 8 juta. Sehingga pembayaran ke lesi pembayaran ke berapa? Ke lessor adalah berapa? Sejumlah 8.640.000. Ini jurnalnya. Oke, itu untuk operating list ya. Atau sampai sini mungkin saya stop dulu untuk pertanyaan, monggo. Untuk operating list, saya rasa mudah ya untuk operating list ini. Karena sama seperti sewa penyewa biasa.
Ada, silakan. Pak, mau tanya lagi. Ya, silakan. Tadi kan DPP-nya financial lease yang dibayar di awal tuh harga jual BKP, tidak termasuk unsur bunga. Nah, harga jual di sini itu bagaimana ya, Pak? Masih bingung, soalnya kan leasing kok ada harga jual ya, Pak? Ya, artinya harga jual itu nanti penentuan atas PPN ya. Ini nanti yang ditentukan oleh si siapa? Dealer ya, atau si penjual. Oh, nanti diketahui gitu, Pak? Harga Iya, jual. diketahui. Iya. Oh. Karena kan yang menambah bunga itu kan si lesor. Oh, iya. Tahu Berarti- maksudnya? Saya lesor, ada lesi mau beli mobil, ya saya bilang sama penjual hargamu berapa? 100 juta misalnya begitu. Dibayar 100, tentunya nanti saya tidak akan bilang sama lesi 100 juta ya, karena saya kan pasti akan minta bunga dong dari situ. Iya. Iya. Oh, iya. Jadi diketahui gitu Pak pasti, Pak. Oh Cuman iya. nama Iya. lesinya nggak tahu gitu. Ya kalau lesi mungkin ada penjelasan di kontrak barangkali. Oh, Ya tentunya iya, sesuai iya. kontrak ya. Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang lain, monggo silakan. Melanjutkan yang itu tadi Pak, apakah mungkin Pak dia itu nanti untuk harga jualnya itu dia menghitung dari nilai masa kini dari angsuran-angsuran gitu-gitu apa mungkin juga ya Pak? Bisa juga, tapi itu kan biasanya yang melakukan lesor itu, bukan penjual. Kalau penjual kan pasti harga pasar, artinya si dealer ya, atau apa. Kita kan di sini ada 3 pihak sebenarnya kan. Ya, kecuali kalau barang itu sudah ada pada pihak lesor ya. Tapi kan jarang, lesor kan bukan pedagang di sini. Dia tidak mungkin menimbun barang Pak, gitu. Iya. Dia kan jasa keuangan dia. Oh iya ya, Pak, kan? iya. Iya, begitu. Jelas ya maksudnya? Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi Pak di slide 26 kan ada transaksi dari supplier ke lesi itu suppliernya membuat faktur pajak, tapi non objek PPN tadi kan Pak? Oh enggak, kalau itu objek tetap. Supplier ke lesi maupun ke lesor untuk penyerahan barang, itu termasuk penyerahan BKP. Terus Nah, tadi nanti non objek PPN itu maksudnya gimana Pak? Jasanya atas jasa si lesor yang diberikan kepada lesi untuk jasa leasingnya itu. Jadi kembali lagi ya, waktu Anda belajar PPN, Anda lihat lagi ya, yang termasuk penyerahan barang kena pajak, salah satunya adalah penyerahan barang sehubungan dengan penyerahan sewa guna usaha dengan opsi ini. Tapi atas penyerahan barangnya loh ya dari si dealer atau dari penjual atau pabrikan, ya menyerahkan barang itu tetap termasuk penyerahan barang kena pajak. Nah, nanti untuk PPN-nya tentunya karena yang mendapatkan ini adalah siapa? Si lesi, maka PM-nya nanti akan diambil oleh si lesi nanti. Gitu salah saya. Jadi termasuk penyerahan barang kena pajak ya. Iya. Kalau dari dealer. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke ya, kalau tidak ada, lanjut ya. Oke, lalu gimana Pak dengan tadi yang sudah saya sebut? Sales and lease back. Jual dan sewa kembali. Jadi sudah saya singgung ya, berkaitan dengan apa sih yang terjadi dalam sales and lease back itu tadi yang saya katakan, perlu uang, ya, tapi dia tidak ingin menjual aktifnya secara permanen, dia jual kepada siapa? Si lesor, kemudian dia melis kembali begitu. Ya, itu ya pada dasarnya seperti itu. The arrangement whereby one party sells property to a second party ya, satu pihak kepada pihak kedua.
and then real property lease. Nah, lease ya, melis properti back ya, atau melis back atau memperoleh kembali dengan cara lease ya, dengan cara sale leaseback transaction. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat di PSAK 30 ya. Jika suatu transaksi jual dan sewa kembali merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual atau lesi, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Nah, ini berbeda nanti ya kalau kita lihat di pajak seperti apa. Kemudian jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi dan jelas transaksi itu pada nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui segera. Ya, harus diakui segera. Ya, kalau itu adalah apa? Sewa operasi ya, dan jelas transaksi itu terjadi pada nilai wajar. Jika harga jual di bawah nilai wajar, laba atau rugi harus diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasi dengan pembiayaan sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar. Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembiayaan sewa selama periode penggunaan aset tersebut. Ya, kemudian jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Untuk sewa operasi, jika nilai wajar aset pada tanggal transaksi jual dan sewa kembali lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka rugi sebesar selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar harus diakui. Ini untuk pelanggan akuntansi ya pastinya. Dulu waktu belajar AKM juga disebutkan nih masalah sales and leaseback ini. Pernah nggak? Pernah kan ya? Halo? Atau sudah lupa? Sudah lama Pak? Sudah lupa jamnya kita. Kami orangnya kan ini Pak, move on Pak. Yang lalu sudah berlalu. Oh ya. Sudah pernah diajarkan tapi ini cuma di ini Pak waktu itu. Di appendix, jadi kurang begitu mendalam. Oh, appendix, ya. Yang lain move on ya. Yang lalu sudah berlalu gitu. Let's be gone by begons. Let's be gone by begons gitu ya. Ya, kalau yang lalu sudah berlalu, maksud ingat-ingat nanti jadi sakit hati ya. Oke. Oke ya. Jadi itu pada dasarnya seperti itu ya, sale and leaseback seperti itu. Nah ini ya ilustrasinya ya. Pada tanggal 1 Januari PT ABC menjual sebuah mesin. Nah tadi yang saya katakan ya, dia jual mesinnya. Nilai bukunya 750 juta kepada PT XIZ dengan harga jual 950. Dan menyewa kembali aset tadi dengan beberapa kondisi berikut. Mau sewa 10 tahun ya, non-cancelable, uang muka sebesar 2 juta, dan pembayaran angsuran leasing setiap awal tahun sebesar 107, tingkat suku bunga implisit 11%. Kemudian mesin itu memiliki fair value sebesar 950 ya pada 1 Januari 2018. Dan estimasi masa manfaat 20 tahun. Metode penyusutan menggunakan garis lurus. Lalu PT ABC memiliki opsi untuk memperbarui leasing untuk sisa masa leasing 10 tahun. Dengan pembayaran angsuran leasing sebesar 1 juta per tahun. Ya, kepemilikan mesin akan beralih pada akhir masa leasing. Berarti ini dengan hak opsi ya. Berarti. Oke, ini jurnal yang dilakukan. Ya, yang pertama 1 Januari 2018 cash lease payment receivable ya pada equipment. Ya. Ya, to record direct finance lease back to PT ABC. Ya, kemudian 31 Desember 2018 ya cash lease payment receivable pada interest revenue. Ini yang menjurnal siapa ini? Yang menjurnal PT ABC atau PT XIZ? Kalau lihat kejadiannya PT XIZ ya, saat leaseback itu ya, saat leaseback kan, karena equipment-nya kan diserahkan lagi kepada siapa? Si PT ABC kan. Ya.
Yang pertama ini karena apa? Uang muka ya. Uang muka sama apa? Pembayaran kan? Ya. 307 107 ini loh. Ini kan 2 juta ini kan. Sorry. Ini kan 2 juta tambah ini kan. Setiap awal tahun kan. Ya. Nah, kalau untuk angka 42818 ini sama 64, ada yang tahu nggak dari mana angkanya? Ini harus dilihat ya, karena ini perhitungan ini nggak dijelaskan ini. Mungkin dari apa? Semacam hitungan apa? Kayak present value gitu ya. Ini kan sudah pernah disinggung ya waktu apa? Belajar leasing dengan opsi kan. Kan ada perhitungan present value juga kan. Dengan suku bunga sekian nanti pembayarannya berapa, bunganya berapa kan begitu. Ya, serasa dari situ itu. Nanti dicari lagi ya, karena harus lihat tabel ini. Oke, kemudian untuk si PT XIZ ya. Saat dia leaseback tadi ya, equipment pada cash. Ya. Pembeli atau lessor ya, ini tadi 950. Cash. Ini kok sama tadi ya? Oh, ini melengkapi aja kali ya. Ini tambahnya adalah ada apa? Penerimaan equipment ini. Ya, oke. Oke, kemudian skema perlakuan PPN atas perjanjian sale leaseback. Nah, ini dia. Jadi tadi yang pertama kan lesi menyerahkan aktiva ya kepada si lessor ya untuk dijual kan. Jadi lesi menjual barang modalnya kepada lessor dalam rangka memulai fresh money tadi kan. Ya, untuk menyehatkan likuiditas perusahaan. Nah, penyerahan hak atas harta yang dijual atau transaksi sale itu termasuk dalam pengertian penyerahan aktiva yang menurut ketentuan tidak untuk diperjualbelikan. Berarti harus terpenuhi dulu syarat pasal 16D, baru nanti terutang PPN pasal 16D untuk itu. Ya. Jadi sebelum 29 November 2010, ini perlakuan untuk ketentuan yang ada di mana? SE 9 ya. Nah, sesudah 29 November 2010, atas transaksi sale and leaseback tersebut tidak terutang PPN pasal 16D sepanjang, nah ini, merupakan transaksi leasing dengan hak opsi. Jadi kalau dulu sebelum SE 129 berlaku, itu adalah perlakuannya sama dengan PPN pasal 16D ya. Ya. Tapi kalau kita lihat ketentuan yang sudah dikeluarkan di SE ini, maka setelah itu karena ini dianggap sebagai apa? Transaksi leasing dengan opsi, maka tidak termasuk sebagai penyerahan yang berutang PPN. Kemudian barang tersebut di leaseback ya, di bawah kondisi sewa guna usaha dengan hak opsi, ya atau finance ya. Lalu dengan pasal 4A Undang-Undang PPN, ya pasal 9 PP 50 tahun 1994 merupakan jasa yang tidak dikenal pajak. Tapi untuk transaksi pengalihan hartanya merupakan penyerahan BKP. Berarti dari lessor ke lesi itu termasuk penyerahan BKP yang terutang PPN. Ya, jadi yang pertama tadi lesi ke lessor tidak terutang, lessor ke lesi jadi terutang gitu. Kalau lihat penjelasan di sini. Ya, begitu ya. Ada yang di depan ini aturan atau komputer yang bisa membuka aturan SE 129. Ya, mungkin bisa dibaca dulu ya sekilas mengenai pernyataan yang menyatakan bahwa setelah 29 November itu ya, atas transaksi sale tersebut tidak terutang PPN pasal 16D
sepanjang, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Transaksi sale and leaseback tersebut merupakan transaksi leasing dengan hak opsi. Begitu. Oke ya, kalau ada pertanyaan, saya lanjut. Atau sudah dibaca ini tadi, gimana hasilnya? Apakah memang ada kalimat yang menyatakan seperti itu? Ada yang sudah membaca? Bram mungkin sudah baca? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Oke ya, nanti coba lihat lagi ya. Kalau memang benar ya seperti itu ya, kita pakai ini sebagai dasar ya, menyatakan bahwa penyerahan dari lessee ke lessor ya itu tidak lagi merupakan PPN pasal 16D, tapi dari lessor ke lessee seperti penyerahan biasa ya di pasal 4A, junto pasal 9 ini termasuk penyerahan barang kena pajak. Oke, ini ringkasannya ya. Kalau kita lihat ketentuannya. Jadi ini masih komersial ya. Untuk sewa pembiayaan ya, pengakuan awal bagi lessee ini aset sama liabilitas. Sementara lessor adalah aset ya atau piutang, jadi model piutang. Oke, kemudian pengukuran selanjutnya adalah beban penyusutan ya. Jadi lessee ada punya penyusutan, juga ada beban bunga untuk itu. Nah ini ya, berarti memang di akuntansi beban bunga pun juga diakui sebagai biaya untuk itu, termasuk penyusutannya. Kemudian bagi si lessor ya ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak lessee kepada lessor, maka di sini ada pendapatan sewa pembiayaan, ya termasuk pendapatan bunga untuk itu. Ya. Oke, kemudian kalau sewa operasional ya adanya beban sewa, kalau awalnya tidak ada ya. Yang tentunya ada beban sewa buat lessee dan buat lessor adalah pendapatan sewa. Nah, bagaimana dengan PPh sekarang? Tadi yang sudah kita singgung ya. Ya, secara fiskal berarti untuk sewa pembiayaan objek PPh-nya adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasanya. Ya, imbalan jasa SKU adalah bagian dari pembayaran SKU yang diperhitungkan sebagai pendapatan SKU bagi lessor. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, lalu gimana Pak untuk sewa operasi ya? Seluruh pembayaran ya yang diterima lessor jelas itu adalah objek PPh. Untuk penyusutan ya sewa pembiayaan, lessor tidak boleh menyusutan. Lessee juga tidak boleh melakukan penyusutan ya atas barang modal yang disewa guna usaha sampai lessee menggunakan hak opsi tadi. Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar adalah nilai sisa atau residual tadi ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, kemudian untuk sewa operasi, lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal. Oke, untuk pembayaran sewa merupakan biaya yang dapat dikurangkan, ya kecuali pembebanan atas tanah, ya pembayaran sewanya. Kemudian untuk operating merupakan biaya yang dapat dikurangkan. PP 23 tidak ada ya, tapi kalau untuk operating ada ya. Kemudian yang lainnya
masalah pembentukan cadangan tadi ya. Lessor boleh ya membentuk cadangan. Ya, atas piutangnya ya. Ini disebutkan piutang sewa guna usaha atau lease receivable, jumlah seluruh pembayaran guna sewa usaha selama masa guna sewa usaha. Oke, kemudian BKP berasal dari pemasok. Penyerahan yang terjadi adalah penyerahan dari pemasok ke lesi ya maksudnya. Ya, lessor yang menyerahkan jasa pembiayaan yang bukan objek PPN. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh si Salsa tadi. Ya, PKP pemasok menerbitkan faktur pajak atas nama lesi. Ya, di PP dicantumkan sebesar harga jual pemasok. Ya, tapi kalau untuk operating lease ketentuan umum ya, sama seperti sewa menyewa biasa ini. Nah, bagaimana Pak kalau BKP berasal dari persediaan lessor? Walaupun ini jarang terjadi ya. Kan si lessor bukan pedagang dalam hal ini. Umumnya sih nggak punya persediaan, tapi kalau memang ada, lessor menyerahkan BKP dan jasa pembiayaan. Ya, tetap ya tadi seperti yang disebut tadi ya, atas penyerahan BKP tadi tetap terutang BPN dan lessor harus digunakan sebagai BKP ya apabila memenuhi ketentuan. Artinya kalau memang si lessor punya persediaan, lalu terjadi penyerahan yang ternyata omsetnya melebihi berapa? 4,8 miliar ya berarti harus BKP ya. Kemudian DPP yang dicantumkan dalam faktur pajak sebesar harga jual tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lessor. Tadi ini ditanyakan oleh siapa? Tia ya. Oke, tadi ya aspek pajak ya, penyusunan saksinya. Kalau penyerahan awal ya, kalau sewa operasi jelas ya ada PPN sama PP 23 ya atau 4 2 kalau tanah dan bangunan. Angsuran sama sewanya juga sama ya. Sementara kalau untuk sewa pembiayaan ya, untuk angsuran atau sewa ya sehubungan dengan pembayaran itu ada koreksi negatif ya karena boleh diakui sebagai biaya secara fiskal sementara untuk komersial bukan sebagai biaya untuk pokok angsurannya. Penyusutan ya lessor nggak ada koreksi ya untuk sewa operasi sementara sewa pembiayaan jelas ya ada koreksi positif karena buat lesi tidak boleh ada penyusutan itu. Kemudian nanti di akhir masa sewa ya ada untuk lessor ya sewa pembiayaan ada PPN gain atau penyerahan dalam hal ini begitu. Oke, ini contohnya. Menyewakan peralatan ya kepada PT Listrik. Pembayaran sewa setiap awal tahun 41 juta. Biaya langsung awal 10 juta, nilai wajar peralatan 150. Ya. Masa manfaat peralatan 5 tahun tidak ada nilai sisa. Menteri penyusutan yang digunakan harus lurus. Ya. Pembelian sewa tidak mengandung opsi pembaruan. Sewa di mana saat saya dikembalikan ke PT ABC di akhir masa sewa. Kemudian tingkat bunganya, incremental pinjaman lesi 10%, tingkat bunga implisit yang ditetapkan lessor adalah 8%. Ya, lalu ini faktor PV ya, ini dia tadi yang saya katakan, present value. Kalau kita mau pakai tabel, ketemunya itu ya angkanya 3,5770969 atas masa 4 tahun dengan bunga 8%. Sebentar. Ini apa ini? Oh, menentukan klasifikasi tadi ya. Ya, apakah kepemilikan aset akan berpindah pada akhir masa sewa? Ya. Aset sewaan akan dikembalikan pada akhir masa sewa. Nah, ini. Jadi artinya ini nanti akan menentukan ya bagaimana kita tadi yang sudah ditanya siapa tadi yang bertanya. Apakah nanti itu jadi akhirnya menjadi apa? Leasing dengan hak opsi ataukah operating lease gitu ya. Ya, ini klasifikasinya ya nanti bisa kita tentukan kalau memang itu sudah kita anggap sebagai sewa leasing. Tapi kalau untuk perpajakan sebenarnya mudah kan.
tadi ya, kalau lihat di PMK atau KMK 1169 tadi ya, ada klasifikasi apakah itu operating ataukah financial. Oke, tadi ini hitungannya ya, pembayaran sewa minimum tadi 41 juta, faktor nilai kini anuitasnya 3,577 ya, kemudian nilai kini pembayaran sewa minimum ya, kemudian nilai wajar aset. Nah, ini tabelnya ya. Present value of an annuity due table, present value table. Nah, ini yang kita pilih tadi. 8% dengan apa? N-nya 4 tahun. Ya, ini dia. Selesai di buku-buku manajemen keuangan ada ini ya. Atau buku-buku apa? Kalau tabel-tabel seperti ini ya, bisa dilihat. Atau mungkin di buku akuntansi juga ada ya. Tadi ya hitungannya. Ya, pembayarannya 4 tahun, dimulai awal tahun 2017, akhir 2017, akhir 2018 sama akhir 2019. Ya, yang pertama liabilitas sewanya adalah 150, lalu dikurangi dengan sewa sebesar 41 juta karena belum muncul bunga ya, karena baru di awal tahun itu. Ya, maka pengurang pokoknya adalah sebesar 41. Nanti bunga akan dihitung ya sesuai dengan apa tingkat suku bunga yang berlaku tadi ya, atau percent value yang sudah kita hitung tadi begitu. Nah, ini ya tabel yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian pencatatan di PTA si lesor ya. Yang pertama dia jurnal piutang sewa pembiayaan pada aset ini ya 150 juta. Kemudian kas ya pada piutang sewa pembiayaan atas pembayarannya. Dan pada saat tanggal 31 Desember ada piutang bunga ya. Piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan. Untuk lesi ya, pada waktu dia memperoleh aset sewa pembiayaan ya, dia ada pembayaran ya tadi. Ya, ada pembayaran 10 juta tadi. Benar nggak tadi ada pembayaran 10 juta? Oh ini, biaya langsung ya, ada biaya langsung yang bisa ditambahkan ke dalam nilai daripada aset sewa pembiayaan 10 juta. Kemudian liabilitas sewa pembiayaan pada kas ya, ada kewajiban di sini yang harus dibayarkan berkaitan dengan sewa pembiayaan sebesar pembayarannya 41 juta untuk itu. Kemudian beban bunga pada utang bunga ya. Dan nanti untuk apa pembayaran pokok itu yang tanggal 2 Januari bisa jadi biaya ya untuk itu. Ya, beban bunga pun juga demikian jadi biaya. Tapi yang tidak bisa atau dikoreksi positif adalah beban penjusutan ya. Yang sebesar 40 juta itu karena tidak boleh sebagai biaya untuk itu. Nah, ini contoh penyajiannya ya di dalam laporan keuangan ya. Piutang sewa pembiayaan. Oke, ya ini ya nanti bisa dilihat dari apa? Mungkin ada beberapa dari Anda saat mendownload apa laporan keuangan ya, beberapa mungkin menemukan seperti ini. Ini hanya apa? Masalah penyajian ya. Oke, selesai itu. Silakan ya kalau masih ada komentar atau pertanyaan. Mohon maaf saya sambil absen ya supaya waktunya lebih cepat nanti Anda buat Anda. Di luar konteks lift ini Pak, boleh Pak? Boleh. Nah, kemarin kan saya jalan-jalan tuh Pak, dan saya lihat ada salah satu resto yang dia itu tuh menyediakan jasa paket nikah Pak.
Jadi untuk jasa paketika itu udah ada sewa gedung dan cateringnya Pak. Nah untuk pelakuan pajaknya sendiri itu nanti kenanya apa ya Pak ya? Kan itu antara sewa bangunan dan jasa lainnya jadi satu gitu Pak. Harusnya dipisah kalau gitu ya, kalau menurut saya. Karena itu kan objek yang berbeda. Jadi misalnya jasa IO kan itu misalnya. Kalau jasa IO memang itu adalah objek pemotongan PP 23 ya. Tapi kalau di dalam IO tadi ternyata disebutkan bahwa secara rinci ada sewa gedung, nah harusnya dipisah itu. Kontraknya harus dibedakan atau disebutkan masing-masing. Biar rinci nanti mana saja yang termasuk objek pemotongan 23 dan termasuk objek pemotongan PPA pasal 4 ayat 2. Juga termasuk nanti kalau memang ada di sana objek pemotongan 21 ya, mungkin kepada siapa fotografernya tersendiri ya, juru rias tersendiri. Tapi kalau fotografer juru rias masuk ke dalam jasa EO tadi nggak lagi dipotong 21 karena kan atas nama badannya ya atas nama badannya. Kecuali EO-nya pribadi ya, orang pribadi ya itu tetap dipotong 21. Cuman kalau kita bicara untuk berkaitan dengan EO ini biasanya sih badan ya, dia bentuk badan maka dipotong 23. Kecuali tadi, kalau ternyata ada ada yang merupakan objek pemotongan PPA pasal 4 ayat 2 gitu. Itu Mas Abdul. Berarti untuk jurnalnya nanti juga sendiri-sendiri gitu ya Pak ya? Oh iya, yang berkaitan dengan iya. Berkaitan itu harus sendiri. Terima kasih Pak. Apa sudah mau merencanakan pernikahan Mas Abdul? Kok sudah nanya-nanya kepada saya untuk itu pajaknya? Kemarin lewat Jalan Magelang ketemu aja Pak kayak gitu Pak. Jadi penasaran. Gitu. Iya Pak. Saya kira kan masih lama Pak. Oh masih lama, ya. Iya Pak. Atau mau jadi pengusaha EU barangkali. Ya sudah kalau gitu. Oke. Yang lain silakan. Pak, mau bertanya Pak. Boleh. Misal di akuntansi itu dia masuknya ke finance leasing, terus tapi di perpajakan dianggap operating lease karena nggak memenuhi semua syaratnya. Kan kalau operating lease kan harus motong PP pasal 23, sementara secara akuntansi itu dia tahunya dia finance lease. Nah itu apa ada sanksinya Pak karena nggak motong? Ya jelas, kalau ternyata memang di sana terpenuhi bahwa itu adalah objek pemotongan, dia nggak memotong akan kena sanksi. Sanksinya bisa saja berkaitan dengan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ya. Mungkin bisa bunga, atau kalau dia nggak lapor bisa saja kalau ada pemeriksaan bisa pengenaan sanksi denda kan. Begitu. Berarti walaupun karena ketidaktahuan tetap kena sanksi ya Pak? Oh iya, jangan bilang nggak tahu kalau sudah jadi WP ya. Masa Anda punya SIM terus bilang kalau P dicoret itu di dalam parkir nggak tahu gitu. Iya kan? Artinya kalau sudah punya NPWP harusnya hal-hal yang berkaitan dengan dia itu sebagai wajib pajak berkaitan dengan hak dan kewajibannya harusnya ya. Kita bicara harusnya idealnya seperti itu. Walaupun mungkin saja memang nggak tahu, tapi berarti bukan pasrah ya. Artinya dia, wah saya nggak tahu Pak, itu nggak bisa jadi alasan nanti. Ya, baik. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain, silakan. Masih ada waktu. Oh, masih 15 menit lagi. Ya, kalau nggak ada, ya apa ya. Nah, kalau memang mau diakhiri, barangkali sudah tidak bersabar lagi untuk mengakhiri. Gimana? Yang lain? Yang lain yang biasa ada suaranya, siapa nih kok hari ini kok tidak bersuara ya? Kalau yang sering bersuara ini kan memang sudah terdengar sekarang. Ayo yang lain yang jarang bersuara ini.
Oke ya, kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi nanti kita ketemu lagi setelah saya beritahu ya ke Mbak Andi nanti kapan kuliah tambahannya. Ya, maju ini berarti ya, karena minggu depan saya full 1 minggu ngajar calon-calon penyuluh pajak ya selama seminggu penuh, bahkan lebih ya, 9 hari, minggu berikutnya juga ya, sampai tanggal berapa itu berarti? Tanggal 2 ya kalau nggak salah, 2 Februari. Oke ya, saya rasa itu dulu untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa ya agar selalu kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, ya, dihindari dari mara bahaya ya. Selalu diberi kesehatan ya untuk kita, untuk orang tua kita, saudara-saudara kita ya, sanak saudara yang lain, kerabat ya, tetangga ya, guru-guru kita ya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, karena ini pandemi masih luar biasa ya, bahkan kayaknya setelah ada vaksin malah banyak yang meningkat ini kayaknya. Makanya perlu waspada ini ya, jangan merasa bahwa Anda masih muda, masih kuat, masih sehat, sementara Anda nanti kan tinggal di rumah yang ada orang tua Anda. Nah ini mohon kalau memang nggak perlu banget ya nggak usah kemana-mana. Kalaupun kemana-mana ya itu ya selalu jaga protokol. Ya karena bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk supaya tidak menularkan atau tidak tertular begitu ya. Ya mari kita berdoa ya, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian hari ini. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, nanti ya, penentuan harinya belum tahu saya tanggal berapa. Ketemu lagi yang jelas minggu ini, mudah-mudahan insya Allah bisa kita akan ketemu lagi. Ya, oke ya, jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.